Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang hisab arah kiblat. Ya. Untuk dasar hukum dan penjelasan lebih detail tentang landasan tentang arah kiblat bisa dibuka kembali di buku Ilmu Falak Praktis karangan Dr. Abdul Salam Nawawi yang sudah saya share buku PDF-nya. Untuk pada kesempatan kali ini sekilas saya akan sampaikan tentang hadis dan ayat yang dijadikan sebagai landasan hukum arah kiblat kita. Ya. Kita tahu bahwa kiblatnya orang Islam itu adalah ke Ka'bah. Ya. Pada masa awal-awal Islam dulu, kiblatnya orang Islam belum ke Ka'bah tetapi ke Baitul Maqdis. Nah, pada suatu hari jadi ada sebuah peristiwa pemindahan arah kiblat ya dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di kota Mekah. Nah, pada suatu hari di hari Senin di siang harinya di bulan Rajab tahun kedua Hijriah, berarti tahun kedua dari hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang melaksanakan sholat zuhur di Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah itu masjid yang terletak di tepi jalan, ya kalau sekarang itu di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah, ya, yang lokasinya dekat dengan Istana Raja ke jurusan Wadi Akik. Wadi itu lembah Akik. Di atas bukit kecil di utara Harroh Wabroh. Harroh Wabroh ini semacam dataran-dataran tinggi perbukitan ya. Wabroh di kota Madinah. Posisinya untuk Masjid Bani Salamah itu di 24 derajat 27 menit 43,02 lintang utara dan 39 derajat 34 menit 54,85 detik bujur timur. Nah, jadi pada masa itu Nabi sholat di masjid ini ya, di Masjid Bani Salamah. Ketika mendapatkan rakaat kedua ya, atau baru 2 rakaat ya. Berarti ketika di rakaat kedua tiba-tiba turunlah sebuah perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Ya. Jadi pada waktu itu posisi Nabi masih dalam keadaan sholat ya. Apa isi perintahnya? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami sering melihat engkau sering memalingkan menengadahkan wajahmu ke arah langit. Jadi keresahan Nabi pada saat itu, Nabi ingin sekali sebenarnya untuk kiblatnya berubah ke Ka'bah ya. Sehingga beliau sering menengadahkan wajahnya ke langit. Artinya ingin mendapatkan
respon dari Allah Subhanahu wa taala tentang keinginannya itu. Lalu Allah menjawabnya dengan Al-Baqarah ayat 144. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka sekarang palingkanlah kami memalingkan engkau ke kiblat yang engkau meridhoinya, engkau menyenanginya. Jadi Allah menuruti keinginan daripada Nabi Muhammad, yaitu ingin berpindah ke kiblat yang Nabi Muhammad inginkan. Allah mengatakan, kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau ridho kepadanya, yang engkau senang dengan kiblat itu, yaitu Ka'bah. Lalu Allah memerintahkan, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ya, yang ada di kota Mekah. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada. Nah, di sini konteks yang diajak bicara bukan lagi Nabi ya, tapi kuntum, kalian. Berarti di sini adalah seluruh umat Islam. Fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah atau arahkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram, ya, ke arah Masjidil Haram syatrah. Nah, ini yang menjadi landasan daripada kiblat kita, yaitu di Masjidil Haram, di Ka'bah. Nah, sebagai wujud daripada ketaatan beliau dengan perintah Allah, dengan wahyu Allah, maka di tengah-tengah Nabi itu ketika sholat, ya, Nabi langsung mengubah kiblat. Jadi pada saat sholat langsung Nabi berpaling. Jadi ya tidak batal sholatnya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih dalam keadaan sholat, Nabi terus memalingkan badannya ke arah Ka'bah. Nah, dari sama-sama sepiring dari arah Masjidil Aqsa atau Palestina. Jadi dulu kiblatnya masih di Masjidil Aqsa, ya, di Palestina. Masjidil Aqsa itu posisinya berada di 31 derajat 46 menit 40,75 LU lintang utara. Berarti dia ada di utara ekuator atau khatulistiwa. Dan 35 derajat 14 menit 07,50 detik bujur timur. Nah, waktu itu Nabi mengarah ke sana. Kemudian setelah ada perintah untuk memalingkan kiblatnya ke Masjidil Haram, Nabi langsung memalingkan ke Masjidil Haram, yang mana Masjidil Haram itu berada di lintang 21 derajat 25 menit 21,08 lintang utara, 39 derajat 49 menit 34,41 bujur timur. Kalau kita lihat di peta, ini Masjid Nabawi, ya, Masjid Madinah. Kemudian yang merah itu, Nabi berada di Madinah waktu itu, mengarahkan sholatnya, kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Lalu setelah ada perintah fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maka Nabi langsung memutar badan, mengarahkannya ke Masjidil Haram. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya, ya. Jadi tidak 180 derajat berputarnya, tapi kurang dari 180 derajat. Tidak balik kanan, tidak balik badan secara total, ya. Agak serong sedikit. Oke. Kemudian di ayat tadi kan ada wahai tsumma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, yang artinya dan dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Nah, yang diperintahkan di sini itu bentuknya jamak, artinya kalian itu tidak hanya Nabi Muhammad pada saat itu, tapi seluruh umat Islam. Nah, umat Islam sekarang ini kan ada di mana-mana, ya.
di segala penjuru dunia sudah ada umat Islam. Maka karena posisi musolli itu orang yang sholat, ya, itu sekarang tersebar di berbagai penjuru alam, penjuru dunia, maka arah menghadapnya mereka dalam sholat itu akan bertemu pada sebuah titik di Masjidil Haram, yaitu Ka'bah atau Baitullah. Nah, jadi ini penafsiran atau ya tafsir daripada wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, ya. Tafsir secara astronomis, secara geografis dari ayat ini bisa dipahami bahwa karena semua musolli sekarang tersebar di berbagai penjuru alam, maka nanti kalau menghadap ke Ka'bah akan bertemu ke satu titik di Masjidil Haram, yaitu Ka'bah atau Baitullah. Ya, seperti ini ilustrasinya, ya. Ya, jadi berpusat semuanya menghadap ke Ka'bah. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung, ya, menghitung kiblat, arah kiblat. Untuk yang dicontohkan di sini adalah arah kiblat Surabaya. Ini saya berikan Surabaya dulu karena menyalurkan ilmu yang diberikan dosen saya dulu itu juga menggunakan arah kiblat Surabaya. Ini saya mendapatkan penjelasan ini dari dosen saya Dr. Salam Nawawi yang sekarang menjadi dosen ilmu falak di UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi ini sanad keilmuannya saya sampaikan, sumber keilmuannya. Ini bola bumi, ya. Titik A itu adalah titik Ka'bah. Ya, yang ini titik Ka'bah. Saya ganti dulu pointernya, ya, biar lebih jelas, ya. Laser pointer ini, ya. Warnanya saya ganti kuning mungkin, ya. Kurang besar. Oke, laser pointer. Ini, ya. Ini A adalah titik Ka'bah. Kemudian kita ada di sini, ini di Surabaya, ya. Di titik B adalah titik Surabaya atau secara umum disebut sebagai tempat yang akan dihitung arah kiblatnya. Kemudian C ini adalah kutub. Nah, kalau kita hubungkan A, B, C ini, maka akan terbentuklah segitiga bola A, B, C. Yang mana B busur BC ini sepanjang A kecil, dan AC sepanjang B kecil. Besarnya adalah B kecil. Ya. Kemudian yang alfa di sini adalah sudut arah kiblatnya. Ini ada sudut alfa. Oke. Langsung aja kita ke aplikasinya. Untuk menghitungnya kita perlu beberapa data di sini adalah pertama lintang Surabaya, ini Pi Surabaya atau lintang Surabaya, lintang tempatnya. Kalau di Bengkulu ya berarti nanti diganti dengan lintang Bengkulu, di Palembang berarti nanti diganti dengan Palembang, ya. Disesuaikan nilainya dengan tempatnya. Lintang Surabaya lintangnya adalah negatif 7 derajat 15 menit. Kemudian lintang Ka'bah itu adalah 21 derajat 25 menit 15 detik. Kemudian kita juga butuh data bujur Surabaya atau bujur tempatnya nanti. Surabaya di sini bujurnya 112 derajat 45 menit bujur timur, dan bujur Ka'bahnya 39 derajat 49 menit 40 detik bujur timur. Pertama kita mencari A dulu. Besarnya A itu adalah 90 derajat dikurangi lintang tempat. Di sini adalah Surabaya. Jadi berapa nilai A kecil besarnya? Ya, A itu adalah rentang dari C ke B. Nah, itu rumusnya 90 derajat dikurangi lintang tempat. Di sini adalah Surabaya.
Oke, dari C ke khatulistiwa itu 90, kemudian dari khatulistiwa ke B ini negatif 7 derajat 15 menit. Jadi 97 derajat 15 menit ya. Jadi C ke B yang dilambangkan dengan A kecil ini nilainya adalah 97 derajat 15 menit. Rumusnya 90 derajat dikurangi lintang tempatnya. Kemudian kita mencari B kecil. B kecil itu 90 dikurangi lintang Ka'bah ya, 90 dikurangi lintang Ka'bah. 90 dari mana? 90 kalau kita tarik C sampai ke khatulistiwa ini khatulistiwa ekuator ini ya. Maka nilainya 90 derajat siku-siku. Nah, berarti A berapa ya? 90 dikurangi lintang Ka'bah. Lintang Ka'bah itu ini dari khatulistiwa ke Ka'bah ini berapa lintangnya? Yaitu 21 derajat 25 menit 15 detik. Ketemu hasilnya untuk B kecil adalah 68 derajat 34 menit 45 detik. Nah, untuk nilai B ini sama terus ya, dikarenakan acuannya sama yaitu di kutub. Yang berubah nanti adalah nilai A kecil. Lalu C, kita mencari C itu ini ya. Jadi sudut apit C ini ya. C ke A dan C ke B ini kan membentuk sebuah sudut. Berapa rentangnya antara A ke B? Itu berarti kan lintang Surabaya dikurangi lintang Ka'bah. Bujur Surabaya dikurangi bujur Ka'bah. Bujur tempatnya dikurangi bujur Ka'bah. Bujurnya Surabaya itu di sini 112 derajat 45 menit. Ini diukur dari Greenwich, di sini Greenwich ya. Ini Greenwich. Tarik ke sini 112 derajat 45 menit. Kemudian bujurnya Ka'bah kita tarik dari Greenwich itu 39 derajat 49 menit 40 detik. Dari di sini titiknya. Ini kalau kita tarik garis lurus, kita teruskan garis bujurnya. Nah, nanti ketemu di sini. Ini bujur Ka'bah. Nah, berapa jarak antara bujur Ka'bah dengan bujur Surabaya? Nah, ini rumusnya bujur Surabaya dikurangi bujur Ka'bah. Nanti ketemu rentangannya berapa ini? Ketemunya adalah 72 derajat 55 menit 20 detik. Untuk menghitung kiblat kita menggunakan rumus kotangen. Ya, kotangen B sama dengan kotangen B kecil. Ya, jadi rumusnya kotangen B besar. B besar itu adalah ini. Kita ingin mencari sudutnya ini. Sama dengan kotangen B kecil dikali sin A kecil dibagi sin C besar dikurangi cos A kecil dikali kotangen C besar. Ya, jadi ini C besar bacanya ya. C yang besar ini. Oke, semua sudah ada nilai yang kita temukan. B kecil sudah ada, A kecil sudah ada, dan C besar sudah ada. Tinggal kita memasukkan langsung kepada kalkulator. Ya, kita masukkan kotangen 68 derajat, kotangen B, B-nya 68 derajat, 34 menit, 45 detik. Kita masukkan di sini. Kemudian dikali sin A. Sin A, A-nya 97 derajat, 15 menit. Kita masukkan di sini. Dibagi sin C besar, C besarnya ini kita masukkan sin 72 derajat 55 menit 20 detik dikurangi cos A kecil, cos 97 derajat 15 menit dikali kotangen C besar 72 derajat 55 menit 20 detik. Oke ya, kotangen itu 1 per tan ya. Jadi nanti menginputnya di kalkulator itu 1 dibagi tan. 1 per tan. Oke, kita coba masukkan di kalkulator ya. Kita masukkan di kalkulator. Tadi kotangen. Oke, kita masukkan kotangen. Kita dalam gulung kurung ya. Karena 1 per tan. 1 dibagi tan 68 derajat 34 menit 45 detik.
68 derajat 34 menit 45 detik. Oke. 68 34 45. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol derajat untuk detik dan menitnya ya. Oke. Kemudian dikali sin A, sin 97 derajat 15 menit. Kita tekan kali sin 97 derajat 15 menit. Kemudian dibagi sin C besar, sin 72 derajat 55 menit 20 detik. Yang ini ya. Dibagi ya tadi ya, dibagi sin 72 derajat 55 menit 20 detik. Oke. Kemudian dikurangi cos 97 derajat 15 menit. Dikurangi cos 97 derajat 15 menit. Lalu dikali kotangan. Dikali, karena dia 1 per tan, kita kurung dulu. Per tan 72 derajat 55 menit 20 detik. 72 derajat 55 menit 20 detik. Oke. Sama dengannya sama ya, 0,445 900548106. Lebih banyak di sini digitnya, jadi nggak apa-apa, tidak berpengaruh. Oke, ini adalah hasil daripada kotangan B. Nah, hasil daripada kotangan B. Nah, kalau di kalkulator yang manual, setelah kalian ketemu 0,445900548, di sini langsung kalian tekan ini. Tekan Ctrl X negatif 1, tombol X negatif 1. Kemudian tekan sama dengan, tekan Shift, tekan Tan, tekan ANS, sama dengan lagi, tekan tombol derajat langsung ya, tanpa Shift. Nanti ketemu hasilnya 65 derajat 58 menit 4,37 detik. Ini dihitung dari utara ke barat. Dari utara ke barat itu sejauh 65, 58, 4,37. Oke, ini kalau menggunakan kalkulator manual. Tapi kalau memakai aplikasi Realmax Pro, Realmax Calculator, baik free maupun pro, itu sebelum ditekan konversi ke derajatnya, kita jadikan dulu ke tangan. Jadi kotangan B besar kita jadikan tangan B besar. Caranya, kotangan itu adalah 1 per tan. 1 per hasil daripada kotangan. Tangan itu adalah 1 per hasil dari kotangan. Ya, jadi hasil kotangan tadi adalah 0,4459 sekian. Nah, untuk mencari tangan B-nya, itu caranya 1 dibagi hasil kotangannya, yaitu 0,445900548. Oke ya, kita coba dulu. Jadi yang hasil ini kita jadikan tangan. Ini kan kotangan, hasil kotangan ini kan. Ini hasil kotangan. Kita jadikan dulu tangan. Nah, saya simpan dulu angkanya ke kalkulator. Caranya itu tekan Shift RCL. Kemudian di situ muncul A, B, C, D. Letak di mana terserah. Saya letakkan di A misalnya. Nah, ini artinya apa? Ini saya menyimpan hasil ke kalkulator. Nanti kalau saya ingin memanggilnya, tinggal tekan RCL ini dan tombol A di sini nanti keluar. Oke ya, saya on-kan dulu. Saya mencari tangan B besar tadi. 1 dibagi hasilnya tadi saya simpan di RCL A.
ya, RJLA jadinya ini 2,2426. Ini adalah nilai daripada tangen B besar. Nah, setelah ini baru kita tekan shift, kemudian tans, ans, sama dengan kita derajatkan. Oke, ketemu hasilnya sama 65 derajat 58 menit 4,37 detik. Jadi arah kiblatnya itu adalah kalau dari titik utara kita pakai busur itu ya. Tuh, kita tarik sejauh 65 derajat. Jadi ini 65 derajat 58 dari sini ya. Ini rentangannya 65 derajat 58 menit 4,37 detik. Itu sudut kiblatnya. Oke ya. Itu adalah untuk menghitung arah kiblatnya dulu. Adapun untuk pengukurannya nanti akan kita sampaikan di video penjelasan berikutnya. Sekian dari saya. Mohon untuk dicoba agar terlatih ya, karena kalau tidak dicoba kita tidak akan bisa. Semua salah mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa minal ghauth an-nadhru wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.